Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirmala Sofa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh filsuf alam. Yang pertama ada Thales. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales lahir pada 624 sampai 625 sebelum Masehi. Aliran Thales yaitu filsafat Ionian, mazhab Miletos, dan filsafat alam. Minat utama Thales yaitu etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Gagasan penting yang dimiliki Thales adalah air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Pemikiran Thales yang pertama, Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal pokok dan dasar dari segalanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, seperti padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Yang kedua, ada pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hylazoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Yang ketiga ada pandangan politik. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Theos, yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Anaximander atau dalam bahasa Yunani disebut pula sebagai Anaximandros adalah seorang filsuf pada zaman Yunani kuno. Kemunculannya dalam sejarah pemikiran ada setelah Thales. Anaximander lahir di kota Miletus dekat Sfakia, Turki, kota yang sama pula dengan Thales. Anaximander ternyata juga murid dari Thales, filsuf. Pemikiran tokoh Anaximander yang pertama dalam bidang astronomi. Tulisan yang paling menakjubkan dari Anaximander adalah pemikirannya mengenai alam, posisi bintang, penelitian geometri, peta Yunani maupun peta dunia. Dan karyanya yang terpenting adalah pengenalan prinsip matematika dan ilmiah dalam studi astronomi maupun geografi. Anaximander juga menambahkan jika bumi kita merupakan pusat tata surya. Oleh karena itu bumi tidak jatuh. Beliau juga menyebutkan adanya konsep keseimbangan di mana bumi berada di pusat keseimbangan di alam semesta ini, sehingga tidak akan jatuh. Konsep ilmiah yang akhirnya menginspirasi adanya konsep gravitasi dan bidang astronomi lainnya. Yang kedua, bidang geografi. Anaximander juga berkeliling dan menemukan pemukiman yang disebut Apollonia di pesisir Laut Hitam. Anaximenes adalah seorang filsuf dari kota Miletus, kota yang sama dengan Thales dan Anaximandros. Dia merupakan filsuf ketiga dari kota Miletus dan dia juga hidup di zaman Demian, Thales, dan Anaximandros. Anaximenes disebut juga sebagai penganut mazhab Miletus. Namun tentang kapan kelahirannya masih belum jelas. Ada yang mengatakan bahwa ia lahir pada 588 sebelum Masehi. Pemikiran Anaximenes yang pertama, udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Pemikiran dari Anaximenes lebih cenderung berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Dia merasa ada suatu kejanggalan dan kesulitan dalam menerima filsafat dari pendahulunya, yaitu Anaximandros dan Thales. Salah satu kesulitan untuk menerima filsafat Anaximandros tentang itu apeiron
Dia mengatakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Dia bersifat ilahi, abadi, tidak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur berlawanan, seperti yang panas dan yang dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian beberapa prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Parmenides lahir pada 515 sebelum Masehi, kebangsaannya Yunani, dan ia sekolah di Elakis. Pemikiran Parmenides yaitu logika dan keabadian. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Pertama, orang dapat mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, orang dapat mengatakan bahwa yang ada dan yang tidak ada itu bersama-sama ada. Kedua pengandaian ini mustahil. Pengandaian pertama mustahil sebab yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibicarakan. Pengandaian kedua merupakan pandangan dari Heraklitos. Pengandaian ini juga mustahil, sebab pengandaian kedua menerima pengandaian yang pertama bahwa yang tidak ada itu ada, padahal pengandaian pertama terbukti mustahil. Dengan demikian kesimpulannya adalah yang tidak ada itu tidak ada, sehingga yang ada yang dapat dikatakan ada. Heraklitus. Ia lahir di Efesus, sebuah kota perantauan di Asia Kecil, dan merupakan kawan dari Pythagoras dan Xenophanes. Akan tetapi ia lebih tua. Ia mendapat julukan si gelap karena untuk menelusuri gerak pikirannya sangat sulit. Hanya dengan melihat fragmen-fragmennya, ia mempunyai kesan berarti tinggi dan sombong, sehingga ia mudah mencela banyak manusia untuk mengatakan jahat dan bodoh. Ia juga mencela orang-orang yang terkemuka di negeri Yunani. Dan pemikiran tokoh filsafat Yunani Heraklitus ini, alam semesta selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, dan yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita mesti menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Kosmos tidak pernah berhenti, ia selalu bergerak. Dan bergerak berarti berubah. Untuk dasar atau arca dunia semesta adalah api. Karena sifat api itu selalu bergerak, berubah, dan tidak tetap. Bahkan ditarik kesimpulannya secara lanjut yang menjadi sebab atau keterangan yang sedalam-dalamnya adalah gerak perubahan. Gerak menghasilkan perlawanan-perlawanan. Itulah sebabnya ia sampai pada konklusi bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini bukanlah bahan, seperti yang dipertanyakan oleh filosof pertama itu, melainkan prosesnya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.